Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Arawi Sawala dengan NIM 0492255529 di Fakultas atau Program Studi Basis Data di Fakultas Sistem Informasi. Di sini saya mau coba atau menyelesaikan tugas 3, yaitu melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi sesuai dengan pedoman atau panduan praktikum di lampiran aktivitas belajar 12. Oke, kita langsung masuk ke SAMPP. Saya sudah mengaktifkan SAMPP di sini sebelumnya. Kita coba langsung masuk ke SAMPP. Di sini sudah tertera tabel-tabel dari tugas 2 saya sebelumnya, yaitu di rumah sakit. Ada beberapa tabel di sini, dan di sini kita mau coba melakukan perintah-perintah yang sudah disampaikan di pedoman, yaitu perintah commit, rollback, save point, dan juga trigger. Kita mulai dari commit terlebih dahulu. Di sini sesuai rancangan commit. Ya. Oke, di sini perintah commit adalah sebuah perintah menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Apabila kita ada melakukan penambahan data dan juga perubahan data, apabila dari data tersebut belum kita lakukan commit pada bagian rutin, maka transaksi tersebut belum dapat dilaksanakan. Kurang lebih saya artikan seperti itu dalam pemahaman saya. Jadi di sini kita coba langsung masuk ke prakteknya. Kita masuk ke rutin. Ini sebelumnya di percobaan saya, ini kita buat lagi yang baru. Di sini kita hapus dari sisi parameternya. Kita coba lakukan perintah di sini. Sebelum saya buat sticky notes. Oke, kita coba melakukan di sini. Select income from pasien untuk melihat. Oke, di sini percobaan yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat rutin tanpa adanya perintah commit. Nah, di sini saya mencontohkan apabila tidak adanya perintah commit, maka perintah tersebut belum dapat langsung tereksekusi, tapi kita akan bisa melihat preview terlebih dahulu karena di sini kita menampilkan select income from pasien. Yang akan kita inputkan atas nama Lala ini akan sementara tertampil, tapi apabila kita ngecek langsung ke tabel pasien, itu datanya belum akan tampil atau belum tereksekusi karena belum adanya commit. Oke, rutinnya kita buat seperti ini. Kita namakan transaksi 1. Lalu oke, ntar adanya double 1. Oke, seperti double di sini. Kita coba drop 1. Ya, oke. Dari sini kita coba langsung lakukan perintah
call dari transaksi tersebut, lakukan call transaksi 1, kita lakukan go. Masuk transaksi 1 dasar akses tinggal habis rumah transaksi 1 execute exit. Kita bisa langsung execute dari sini. Oh, not full. Seperti yang kita hapus tadi sudah terlalu. Oh, seperti itu kita menghapus data yang sudah kita buat. Kita coba lagi. Error. Oh, oke, prosedur sudah jadi. Kita langsung lakukan call di transaksi 1 go. Nah, kita bisa lihat di sini Lala tersimpan pada ID pasien 12 Jalan Sunan dengan jenis kelamin W. Kita bisa melihat di sini atas nama Lala sudah berhasil terselect, tapi kalau kita langsung melihat lagi di sisi real dari table pasien, maka Lala belum akan terbuat karena belum kita lakukan proses commit. Lakukan go. Oke, bisa dilihat di sini hanya ada Nurdi dan Fatma karena Lala belum ada di real table kita. Oke, kita lanjut. Untuk real kita lakukan commit, kita bisa lakukan perintah dengan seperti ini, kurang lebih sama. Kita tambahkan commit aja di dalamnya, edit, kita lakukan commit di sini setelah select pasien. Oke, kita go. Nah, sudah proses termodifikasi. Kita coba execute lagi. Oke, kita execute lagi, go. Oke, Lala terinput atas dengan ID 13. Dan jika kita lihat di real table kita, karena kita sudah melakukan commit, maka harusnya data akan tampil. Kita coba lagi eksekusi. Oke, lihat di sini Lala sudah tampil dengan ID 13 Jalan Sunan dengan jenis kelamin wanita. Itu adalah perintah commit untuk bagian nomor 1. Selanjutnya kita coba lakukan untuk sisi rollback. Nah, untuk rollback sendiri digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi apabila kita sudah lakukan pembuatan query penambahan data, dan setelahnya lagi kita ingin melakukan update data dengan data yang sudah ada, dan jika sebelum kita melakukan update kita menambahkan kata kunci rollback,
dengan titik langsung rollback titik koma, maka transaksi yang sebelum yang di atas rollback tersebut maka akan digagalkan atau maka akan dikembalikan seperti semula dan tidak terjadi apa-apa. Dengan kondisi rollback harus ada posisinya ataupun penulisan query-nya setelah proses itu terjadi. Oke, di sini bisa kita langsung contohkan saja. Kita masuk lagi ke rutin, kita create new rutin, bukan transaksi rollback parameter kita tidak butuhkan. Di sini saya sudah membuat query yang sudah dicontohkan pada pedoman. Kita langsung buat ya di sini. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk pembuatan atau perintah yang ada di sini adalah mengupdate data pasien, mengganti nama pasien menjadi nama Danar dengan ID pasien 13, yaitu ID pasien Lala yang sudah kita buat sebelumnya. Dan setelah kita lakukan update, di sini ada perintah rollback, maka akan menjadikan perintah ini tidak jadi dieksekusi atau akan dikembalikan seperti semula. Sini kita commit, setelah itu select tentang form pasien. Oke, harusnya apabila seperti ini ekspektasinya adalah nama row dari Lala tidak akan terganti namanya menjadi Danar di real table nanti. Oke, kita bisa go. Oke, sudah jadi transaksi rollback. Kita akan call di sini hasil rollback. Aduh. Nah, di sini tetap nama Lala karena sudah terjadi perintah rollback di dalamnya. Oke, data tidak berubah jadi Danar karena sudah melakukan rollback. Oke, selanjutnya kita coba untuk pembuatan seperti di sini modifikasi rollback. Jadi di sini setelah kita di gambar 19 kita sudah melakukan insert dan maka perintah insert tersebut di rollback, dan setelah rollback dipanggil di bawahnya melakukan mengupdate data, yaitu upload data pasien dengan ID sekian. Oke, kita masuk lagi ke rutin, bikin lagi rutin transaksi not rollback. Kita hapus parameternya, saya sudah buat juga sebelumnya di sini. Oke. Ya, seperti ini dari sisi rutin saat ini kita melakukan perintah insert lalu dilakukan rollback, maka insert ini tidak akan terjadi, data Hanif ini tidak akan muncul, dan setelah rollback dipanggil kita akan melakukan update data pasien, mengganti nama Septian, mengganti nama Lala menjadi Septian. Ini saya akan melakukan perubahan ID pasien 13 yang menggunakan Lala, dan di sini saya hapus saja untuk ID pasien karena saya melakukan auto increment di dalamnya. Di sini hapus. Oke. Ya, bisa sebentar pasien tidak perlu pakai ini. Begini tidak perlu pakai titik koma, tidak perlu titik koma. Oke. Transaksi not rollback sudah berhasil terbuat. Oke, di sini terlihat untuk seluruhan query transaksi not rollback seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada dua perintah yang dilakukan, insert dan update. Maka apabila kita lakukan call di sini, maka yang terjadi hanya akan transaksi update saja, insert tidak akan terjadi. Kita go selanjutnya transaksi not rollback.
Oke, kita go. Bentar, harusnya masuk. Oke, kita go. Oh, sorry. Oke, ya bisa dilihat di sini untuk query atau data dari Hanif tidak masuk. Data Hanif jalan bawakan law nomor 22 itu tidak terinsert datanya, dan hanya operasi update saja yang terjadi dengan ID 13 menggantikan ID Lala. Kemudian diceritain yang pertama kali. Oke, kurang lebih itu rollback dari jelasan yang saya lakukan. Kita lanjut ke checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu proses membatalkan atau mengembalikan satu dari kondisi di mana tersebut terjadi. Oke, untuk checkpoint ini atau kita bisa penulisan kata kunci ke save point adalah mengembalikan di posisi terakhir di mana save point itu ditulis. Bila contoh di sini save pointnya ditulis di atas perintah insert into pasien dengan nama Tina, maka apabila dilakukan rollback to save point line 1 maka akan kembali lagi ke line 5 dan akan menjalankan eksekusi line 7 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Bisa langsung kita contohkan juga di sini. Kita buat lagi rutin. Parameter kita atur transaksi checkpoint. Di sini saya sudah siapkan juga. Oke, kalau lebih seperti ini. Di sini kita melakukan insert dan menulis save point itu dengan nama point 1 dan juga dilakukan rollback to save point 1, maka akan balik ke titik checkpoint itu berasal. Oke, bisa kita simpan. Oke, sebentar. Jadi start transaction. Alamat udah. Kita hilangkan tulis 4. Point 1. Di sini error diskusi. Oke, di sini ada kurang koma. Oke, kita lagi. Oke, transaksi checkpoint sudah berhasil terbuat.
Kita coba lakukan call di sini. Apabila kita lakukan call, kita copy aja dulu agar tidak salah. Nah, di sini harusnya apabila kita lihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, save point itu akan membalikan dia ke titik rollback ke titik sebelumnya. Oke, kita bisa langsung eksekusi. Go. Oke, nah di sini atas nama Hanif terinput, atas nama Lutfi juga terinput, tapi kita coba bisa lihat di real table yang ada apakah nama Hanif akan terinput juga. Tina English rollback. Oke. Sepertinya record Tina yang tidak akan terinput karena setelah dilakukan rollback dan balik ke insert di data Hanif. Kita coba cek di table aslinya. Oke, ya benar. Jadi yang telah dilakukan rollback adalah record atas nomor Tina. Hanif dan Lutfi tetap terinput karena dilakukan rollback. Itu checkpoint yang pertama, checkpoint Tina. Oke, itu lebih di sisi checkpoint. Selanjutnya kita ke sisi trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan basis data. Event yang digunakan itu masukkan insert, perubahan, atau penghapusan. Sini ada before insert, after insert, before update, after update. Oke, kita coba di sini membuat dua table baru, yaitu table obat dan table transaksi obat. Oke, bisa kita langsung kita coba masuk ke rumah sakit STL. Kita sudah siapkan juga untuk pembuatan tabelnya. Ini tabel obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Tabel. Oke, dan juga tabel transaksi obat. Jadi berhasil. Kita go lagi, transaksi obat sudah terbuat. Oke, di sini sudah terbuat juga obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita akan melakukan indexing dan juga menghubungkan relasi untuk tabel obat dan transaksi obat sebagai berikut. Oke, kita masuk lagi ke sebelum ke disini kita structure dulu. Kita masuk ke obat, melakukan indexing structure. Oke, di sini menuju transaksi obat, kita lakukan indexing. Ini kita lakukan index. ID obat kita juga lakukan indexing. Kita coba lihat dulu contohnya. Oke, transaksi obat sudah berhasil kita indexing. Kita masuk langsung ke sisi desain dari tabel. Oke, di sini coba tabel. Sorry. Yang sudah kita buat, kita munculkan dulu di sini. Sorry. Di sini oh ya, ini kita munculkan
mencontohkan tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Oke, kita hide lagi di sini tabel obat, ini tabel transaksi obat. Transaksi obat akan relasi ke pasien dan juga transaksi obat ke transaksi obat. Perhatikan dulu sebentar. Oh, kita belum melakukan save dulu di dalamnya. Oke, relasi ID pasien dan pasien sudah. Sekarang relasi dari ID obat ke ID obat. Oh, masih kita save dulu. Save. Perhatikan lagi. Oke, seperti ini sudah terbuat obat dan transaksi obat. Setelahnya kita lakukan insert data untuk amoxicillin, betadine dan juga amokacin. Oke, insert data dulu di sini. Sebelumnya kita save dulu. Lanjut kita ke query lagi SQL. Kita lakukan query insert pada tabel obat. Insert amoxicillin, betadine dan amokacin. Kita go. Oke. Tabel obat sudah berhasil terinsert. Oke, 3 report ini sudah berhasil terbuat dan di sini ada stok 10, stok 20 dan stok 5. Begitu juga dengan harga. Nah, di query di perintah trigger ini kita akan melakukan pembelian dan akan melakukan trigger untuk mengurangi stok dari jumlah yang ada di sekarang. Oke, kita lanjut untuk melakukan trigger. Kita masuk ke trigger. Yang mau chargeran dong, boleh nggak? Kita masuk ke trigger, create trigger. Triggernya ini kita beri nama TG jual dengan tabel transaksi obat. Time kita set after, eventnya kita set insert. Oke, sini kita lakukan update obat set stok. Dengan stok dikurang ini jumlah
pastikan ID obat sama dengan ID obat. Oke, kita tunggu. Oke, trigger sudah berhasil terbuat. Oke, di sini kita lakukan selanjutnya menginsertkan data di transaksi obat. Oke, kita lakukan mungkin di sisi transaksi obat. Kita coba insert. Oke, di transaksinya untuk satu yang pembelinya Hanif, kita mengurangi amoxicillin, jumlahnya 5, harganya 55.000 misalkan. Oke, kita go. Oke, insert sudah berhasil terbuat, maka harusnya stok obat akan berkurang. Kita coba langsung cek tabel obat. Harusnya dari 20 sekarang jadi 15 karena sudah berkurang 5. Lalu ya berhasil, trigger juga sudah berhasil terlaksanakan untuk pengurangan stok pada di tabel master obat. Oke, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.